Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk kali ini kita membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Sebelum memasuki materi inti, kita perlu paham, kita perlu tahu apa itu barisan bilangan. Barisan bilangan dapat didefinisikan di mana suatu susunan bilangan yang disusun berdasarkan pola tertentu. Misal ada U1, kita sebut suku pertama. Berikutnya ada U2, kita sebut suku kedua. Berikutnya ada U3, dapat kita sebut juga suku ketiga, sampai dengan UN. UN adalah suku ke N, bisa dikatakan suku terakhir. Dalam hal ini dapat kita susun atau dapat dituliskan seperti ini. Maka U1, U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Dengan N adalah suatu bilangan bulat positif. Oke, selanjutnya kita memasuki tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Oke, barisan aritmatika dapat juga didefinisikan adalah suatu barisan bilangan di mana setiap Oke, selanjutnya kita membahas tentang barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika juga dapat didefinisikan bahwa suatu barisan bilangan di mana setiap suku yang berdekatan memiliki selisih yang tetap atau disebut juga konstan. Dari definisi ini juga dapat dituliskan bahwa barisan aritmatika itu memuat jika UN dikurang dengan UN-1 itu menghasilkan B, di mana B di sini adalah selisih atau beda. Dengan UN-nya adalah suku terakhir, UN-1-nya adalah suku sebelum suku terakhir. Oke. Misal, ada suatu barisan bilangan
yaitu 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Yang ditanyakan adalah tentukan suku pertama dan bedanya. Oke, perhatikan. Dari barisan bilangan tersebut ada 3, 8, 13, 18, dan seterusnya. Dari sini kita dapat lihat bahwa suku pertamanya itu bisa dikatakan dengan A, atau dituliskan dengan A. Suku pertamanya adalah 3. Lalu bedanya itu apa? Di mana beda itu kita sepakati di atas bahwa UN min sama min 1 sama dengan B. Ini yang sudah kita sepakati, maka di sini kita memiliki ada U1, U2, U3, dan U4. Bisa kita gunakan U2 dikurang U1. Maka dia harus B. Berapa U2-nya? Yaitu 8 dikurang 3. Maka bedanya 5. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa A-nya suku pertamanya 3 dan B-nya sama dengan 5. Contoh berikutnya. Tentukan 5 suku pertama barisan aritmatika jika diketahui suku pertamanya sama dengan 3 dan selisihnya atau bedanya sama dengan min 4. Oke. Maka yang diminta adalah 5 suku pertama, atau ada 5 suku yang diminta. Jika diketahui adalah A sama dengan 3 dan selisihnya sama dengan min 4. Maka dapat kita susun bahwa U1 atau sama dengan A itu adalah 3. U2 berarti sama dengan A ditambah U2 sama dengan A ditambah B, berarti 3 ditambah min 4 sama dengan min 1. Lalu U3 sama dengan A ditambah, atau boleh juga U2 ditambah B, berarti U2-nya adalah min 1 ditambah min 4, berarti sama dengan min 5. U4-nya sama dengan U3 ditambah B, maka U3-nya adalah min 5 ditambah bedanya adalah min 4, maka hasilnya min 9. Berikutnya adalah suku kelima, berarti suku keempat ditambah beda, sehingga kita dapat min 9 ditambah min 4 sama dengan min 13. Sehingga dapat kita tuliskan bahwa barisan tersebut adalah 3, min 1, min 5, min 9, dan min 13. Oke, selesai. Gimana? Paham ya? Berikutnya, terkait dengan barisan aritmatika, kita juga bisa menentukan
rumus suku ke N. Menentukan rumus suku ke N. Oke. Dari contoh tadi, ya, contoh di sini nih, bahwa kita dapat bahwa U1 itu sama dengan A. U2 berarti sama dengan A tambah B. U3 berarti sama dengan U2 ditambah B. Siapa U2? U2 adalah A plus B. Maka plus B lagi menjadi A plus 2B. U4 berarti U3 ditambah B. Siapa U3? U3 adalah A plus 2B ditambah B. Berarti menjadi A plus 3B. Dan seterusnya. Sehingga dari sini kita dapat menemukan pola. Oke. Di sini adalah suku keempat, dia A plus 3B. Suku kedua, A plus 2B. Maaf, suku ketiga adalah A plus 2B. Suku kedua adalah A plus 1B. Suku pertama adalah A plus 0B. Oke, perhatikan. Ada 0, ada 1, ada 2. Di sini juga kita dapat tuliskan kembali. Oke, boleh dong. Berarti di sini A plus ini adalah misalkan ini 4. Berarti di sini ada 4 dikurang 1 kali B. Di sini berarti A plus di sini 3. 3. Di sini 2. Berarti 3 dikurang 1B. Di sini juga ada. Di sini adalah 2. Berarti A plus 2 min 1 kali 2 min 1 kali B. Maka dapat kita tentukan bahwa rumus suku ke N A-nya tetap. Maka di sini A. Di sini N, ini 4, di sini 4 dikurang 1. Semua dikurang 1, maka kita dapat rumusnya adalah N min 1 dikali B. Oke, dapat nih kita nih rumus suku ke N, di mana rumus suku ke N adalah A plus N min 1 dikali B. A-nya suku pertama, N-nya adalah banyak suku yang diminta, dan B-nya adalah selisih setiap suku. Oke, contoh. Contoh adalah tentukan rumus suku ke N. Dari barisan aritmatika, jika diketahui A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan negatif 4 atau min 4. Oke, di sini kita lihat ditentukan ditanya adalah suku ke N. Diketahui adalah A sama dengan 3 atau suku pertama sama dengan 3, selisihnya adalah min 4. Maka kita ketahui bahwa UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Maka A-nya adalah 3. N-nya adalah ya kita mencari suku ke N.
dengan B-nya adalah min 4. Kita dapat UN sama dengan 3 ditambah N dikali min 4, jadi min 4N. Min 1 dikali min 4 sama dengan 4. Maka UN sama dengan min 4N, 3 ditambah 4 sama dengan 7. Selesai. Ini adalah rumus suku KN jika diketahui A-nya sama dengan 3 dan B-nya sama dengan min 4. Oke, contoh berikutnya. Jika diketahui suatu barisan aritmatika yaitu 3, 8, 13, dan seterusnya. Tentukan suku ke-25. Oke, perhatikan. Dari soal ini kita cari faktor-faktor yang diketahui. Yang pertama adalah siapa nih 3? 3 kita tahu adalah A. Ya kan? Berikutnya adalah, maka di sini diketahui A sama dengan 3. Lalu B, kita mencari B. B yaitu adalah suku kedua dikurang suku ke-1. 8 dikurang 3 sama dengan 5. Yang ditanya, siapa yang ditanya? Ditanya adalah suku ke-25 yang diminta. Maka di sini katanya adalah U25. Maka dapat kita selesaikan, di mana kita tahu bahwa rumus suku KN sama dengan A plus N-1 kali B. U25. A-nya berapa tadi? Oke, kelewat. Kita punya A-nya sama dengan 3. N-nya berapa N-nya? Di sini N. Ini N. N. Yaitu N-nya sama dengan 25 dikurang 1. Berapa bedanya? Bedanya sama dengan 5. Maka 3 ditambah 24 dikali 5 sama dengan 3 ditambah 120 sama dengan 123. Oke, selesai. Maka suku ke-25 dari barisan tersebut adalah 123. Selesai. Baik, berikutnya adalah deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret juga bisa kita katakan deret di sini adalah jumlah. Aritmatika berarti jumlah semua suku barisan aritmatika. Berarti deret aritmatika adalah dapat didefinisikan bahwa jumlah semua suku pada barisan aritmatika. Misal suatu barisan aritmatika dituliskan sebagai U1. Ini kan U2, U3, dan seterusnya sampai dengan UN. Nah, namun
kita di sini berbicara tentang deret, yaitu jumlah berangkat U1 ditambah dengan U2, ditambah dengan U3, ditambah dengan U4, dan seterusnya sampai dengan UN. Maka ini dikatakan deret. Deret tersebut kita notasikan dengan SN. Itu. Maka dapat kita tuliskan ulang bahwa SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai dengan UN atau suku terakhir. Oke, itu adalah merupakan deret aritmatika, definisi dari deret aritmatika. Bagaimana jika N-nya nanti 100? Apakah kita semua atau kalian nanti menjumlahkan dengan 100 angka atau 100 suku suatu bilangan aritmatika? Kan nggak mungkin ya. Maka dari situ kita bisa menentukan rumus suku ke N. Menentukan rumus suku ke N. Oke, tadi kan kita tahu bahwa U1 SN adalah SN sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai dengan ditambah dengan UN. Atau juga tadi kita tentukan bahwa U1 itu adalah A. Karena ini aritmatika berarti U1 ke U2. Berarti U2 di sini adalah A plus B. U3 di sini adalah apa nih? U2 plus B. Ya kan? Sampai dengan UN. Atau U2 plus B juga bisa kita tuliskan dengan A plus 2B. Oke. Paham sampai di sini? Masih ingat? Oke. Bagaimana cara menentukan rumusnya? Oke, bakal kita dapat tulis ulang bahwa SN itu sama dengan A plus B ditambah A plus 2B ditambah sampai dengan UN. Oke. Kita buat SN lagi. Namun, kita menyusunnya dari belakang ke depan. Berarti dari UN. Berarti di sini UN. Kalau misalkan dari suku pertama ke suku kedua, bahwa untuk barisannya adalah ditambah dengan B. Namun, beda apabila kita penulisan mundur. Berarti dari suku terakhir dikurang dengan B. Berarti di sini UN dikurang B. Ditambah di sini berarti UN dikurang 2B. Sampai dengan terakhir ketemu adalah suku pertama. Dari sini dapat kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. SN ditambah SN berarti ada 2SN. Lalu di sini adalah A plus UN. Ditambah A plus B ditambah UN min B. A plus B ditambah UN min B. Ada plus B, ada min B. Habis. Maka tinggal A plus UN. Ditambah A plus 2B ditambah UN min 2B. Ada 2B, ada min 2B. Habis. Maka tinggal A plus UN. Plus terakhir ada A plus UN juga. Oke. Dari pertama sampai akhir, ada di tengah-tengah itu ada titik-titik, berarti banyak. Bahwa banyaknya suku di sini adalah N. Sehingga dapat kita tulis 2SN sama dengan N dikali A plus UN. N adalah banyaknya suku yang diminta, A adalah suku pertama, dan UN adalah suku terakhir. Maka dapat kita tuliskan
Sn itu sama dengan N A plus UN dibagi 2. Atau juga Sn sama dengan 1/2, maaf, N per 2 dikali A plus UN. Ini merupakan rumus suku ke N. Oke. Dari rumus ini dapat kita turunkan kembali, bahwa di sini adalah UN. Oke, UN ya, di sini ada UN ya. Tadi kita lihat sebelumnya kita pelajari bahwa UN sama dengan A plus N-1 kali B. Sehingga dari rumus ini dapat kita turunkan Sn sama dengan N per 2 A ditambah A plus N-1 kali B. Atau juga N per 2 sama dengan 2A plus N-1 kali B. Oke, ini adalah rumus suku ke N. Oke, paham ya? Paham ya? Oke. Oke, contoh. Oke, kita tulis contohnya ya. Contoh. Diketahui suatu barisan aritmatika yaitu 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Oke, yang diminta adalah jumlah dari 20 suku pertama. Dari unsur-unsur ini, dari soal ini dapat kita cari faktor-faktor yang atau faktor lain yang dapat kita gunakan. Misalkan, diketahui di sini kita punya A. A-nya sama dengan 9. Kita mencari B. B-nya sama dengan U3, boleh pakai U3 dikurang U2. Siapa U3? U3 adalah 15, U2-nya adalah 12, sama dengan 3. Yang ditanya adalah jumlah dari 20 suku pertama. Oke. Maka dapat kita selesaikan Sn sama dengan N dibagi 2, 2A plus N-1 dikali B. Maka S20 sama dengan 20 bagi 2. A-nya berapa? 9. 2 kali 9. N-nya berapa N-nya? N-nya yaitu 20. Ya, karena yang diminta adalah 20 suku. Maka 20 dikurang 1 dikali B-nya adalah 3. Sama dengan 10 dikali 18 ditambah 19 kali 3. 10 tambah 18, 3 dikali 19. Berapa? 57. Oke, maka 57 ditambah 18. Berapa? 75. Dikali 10 jadi 750.
20. Maka jumlah 20 suku pertama sama dengan 750. Selesai. Mudah ya. Mudah. Berikutnya adalah penerapan konsep barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Ada suatu contoh kasus, misalkan pada bulan Januari tahun 2001, Anto menabung sebesar Rp10.000. Jika setiap bulan berikutnya Anto menabung Rp5.000 lebihnya dari bulan sebelumnya, berapakah jumlah seluruh tabungan Anto sampai akhir tahun? Dari sini kita dapat tentukan faktor-faktor yang dapat membantu atau keterangan-keterangan baru. Oke, diketahui tiap bulan Anto atau bulan pertama Anto menabung sebesar 10.000. Kita bisa tulisan U1. U1-nya berapa? 10.000. Setiap bulan berikutnya Anto menabung sebesar 5.000 lebihnya, berarti U2-nya berapa? U2-nya berarti 15.000. U3-nya berarti sampai dengan 20.000. Maaf. 20.000. Sampai dengan akhir tahun berarti U12. Berapa U12? Tinggal ditambahkan aja. Oke. Yang ditanyanya adalah jumlah uang Anto selama 1 tahun. Berarti S12. Oke. Dapat kita selesaikan. Oke, di mana SN sama dengan N dibagi 2A plus N-1 kali B. A-nya sudah ada, namun kita belum dapat nilai B. Mencari nilai B. Kan kita mencari nilai B dulu nih. Sebenarnya kita sudah dapat. Jelas di soal bahwa B-nya adalah 5.000. Apakah benar 5.000? Kita coba bahwa mencari B adalah U2 dikurang U1 sama dengan B. U2-nya adalah 15.000 dikurang 10.000. Maka benar ya, 5.000. Oke, B-nya 5.000, maka dapat kita substitusikan ke persamaan SN-nya. Di mana SN sama dengan N per 2, 2A plus N-1 kali B. Maka S12 sama dengan 12 per 2, 2 dikali A. A-nya adalah 10.000. Ditambah 12 dikurang 1 dikali 5.000. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 2 dikali 10.000 sama dengan 20.000. Ditambah 11 dikali 5.000. Oke, berapa 11 dikali 5.000? Sama dengan 55.000. Maka 20.000 ditambah 55.000, maka 75.000. Berapa? 75.000 dikali 6. 450.000. Maka uang Anto selama 1 tahun sebesar 450.000. Mudah ya, mudah sekali. Semangat belajar.